Ya, kita ikut buku aja. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, malam ini kita masuk ke kajian chapter ke-16 dengan judul topik yaitu Financial Leverage and Capital Structure Policy. Materi malam ini cukup menantang, jadi kita sudah lihat tadi dari pretest lumayan challenging. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanya di jalan ya, karena saya materinya cukup banyak dan saya gas terus nih sampai materi terakhirnya. Baik, kita mulai. Financial Leverage and Capital Structure Policy. Jadi cita-cita kita di dalam materi kita di malam ini adalah untuk Anda bisa memahami apa efek dari financial leverage terhadap cash flow dan cost of equity. Jadi cita-citanya adalah Anda memahami efek dari financial leverage ya terhadap cash flow dan cost of equity. Kemudian Anda memahami impact dari pajak dan bankruptcy terhadap capital structure choice. Dan yang ketiga adalah Anda memahami basic components of the bankruptcy process. Chapter 11, kebangkrutan ya. Alright, topik kita outline-nya mulai dari capital structure questions, efek dari financial leverage, capital structure dan cost of equity capital, ya, kemudian Modigliani and Miller proportions 1 dan 2, yang dengan kalau pertama tanpa corporate tax, yang proportion 2 adalah dengan corporate tax. Kemudian bankruptcy cost, biaya untuk bankruptcy, optimal capital structure, packing order, observe capital structure, dan a quick look at the bankruptcy process. Alright. Baik. Sebelumnya kita di chapter berapa kemarin tuh? Chapter 14 ya. Kita sudah mempelajari mengenai weighted average cost of capital, ya. Weighted average cost of capital. Jadi saya di chapter ini kita akan bahas ini juga, maka saya akan review sedikit. Jadi kalau misalkan Anda memiliki aset sebesar 2 juta US dollar, Anda memiliki aset, Anda ingin memfinancing aset. Jadi kita judulnya kan financial leverage and capital structures. Jadi Anda mau beli perusahaan. Anda mau beli perusahaan. Kemudian Anda butuh financing. Yaitu bisa dibagi dua. Ada financingnya menggunakan debt financing, atau bisa juga menggunakan equity financing. Misalkan Anda mau beli pabrik, ya, beli perusahaan, beli pabrik, atau beli mesin, ya. Anda mau beli mesin, di sini butuh biaya ini 2 juta US dollar. Hardening proses, mesin turbin, uap air, dan segala macam. 2 juta US dollar. Di mana Anda kemudian melakukan financing menggunakan menggunakan debt financing. Jadi Anda misalkan issue bonds, ya, di mana Anda kalau issue bonds tentunya Anda collect money kan. Dengan kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan equity financing, di mana Anda issue shares, saham. Ya. Anda terbitkan saham untuk orang beli.
Nah, kedua-dua ini secara debt financing ini Anda akan membutuhkan return on debt. Berapa kewajiban Anda kepada si pembeli bonds? Anda berkewajiban membayar 8%. Ya, ketika prinsipalnya untuk bayar kupon per tahunnya ya. Kuponnya 8% sampai dengan prinsipalnya jatuh tempo. Ya, due date-nya kapan. Kemudian kalau Anda issue saham, maka Anda dapat uang kan karena Anda issue share saham dengan return lebih tinggi yang diharapkan dari shareholders dari sisi dividen, yaitu sebesar 12%. Return on equity, ya. Jadi dari Anda juga harus ada kewajiban untuk membayar return on equity kepada Anda punya shareholder, stockholders sebesar 12%. Nah, dari hal ini maka kita dapat melihat bahwasanya debt to equity dari saham ini adalah 1.0, di mana masing-masing dari 2 juta ini Anda bagi 2, 50-50. 1 juta dari debt financing, 1 juta dari equity financing. Maka Anda dapatkan 1.0. Ya, 50-50 kan dia. Kemudian berapakah weighted average cost of capital? Weighted average cost of capital adalah berapakah weight dari equity dikalikan return dari equity ditambah weight dari debt dikalikan return dari debt. Maka kita dapatkan weight dari equity adalah 0,50%. Artinya dari total biaya total financing dari equity sebesar 50%, dikalikan return on equity 12%, ditambah weight of debt 50%, dikalikan return of debt 0,08. Maka didapatkan nilai return on asset adalah 10%. Return on asset atau weighted average cost of capital. Jadi weighted average cost of capital. Kapital ini ada 2, dari sisi debt dan dari sisi equity. Nah, maka nilai weighted average cost of capital adalah 10%. Kalau dibagi 2. Beda lagi kalau dia hanya debt saja atau hanya equity saja. Maka masing-masing return-nya 0 bagi yang tiada. Jadi WACC-nya bisa juga hanya equity saja, yaitu 12%, atau debt saja 8%, tergantung nanti dari komposisi dari debt dan equity. Maka didapatkan return on investment adalah total investasi dikalikan weighted average cost of capital 0,1 sama dengan 200.000 US dollar, yaitu sebagai return on equity. Ya. Jadi ini saya mengulang yang di chapter 14 ya kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak? Udah pada lupa pasti ya. Nah, oke. Jadi kita dapatkan nilai weighted average cost of capital. Secara umum bisa juga dilihat adalah bahwasanya weighted average cost of capital adalah berapakah nilai equity terhadap total volume dikalikan return on equity ditambah berapakah debt dibandingkan total volume dikalikan return on debt. Ya. Nah, kalau debt-nya dia related kepada tax, maka dikalikan lagi dengan 1 minus corporate tax. Yang mana misalkan corporate tax-nya adalah 34%, maka nilai sisanya yang
yang 34% ini maka mengurangi dari nilai weighted average cost of capitalnya. Maka karena setiap debt itu bisa ada unsur tax di dalamnya. Kenapa orang cenderung pengennya dari equity? Karena dia nggak mesti bayar pajak, tax. Ya. For all equity firm, kalau hanya equity aja itu, maka WACC sama dengan return on equity. That's all. Kalau dia hanya equity saja. Karena 100% artinya dia 100% dikalikan return on equity. Maka WACC sama dengan return on equity. Kalau equity-nya 100%. So far so good? Kapish? Pronto, Pak. RA itu return on capital ya, Pak? Yang mana? RA di sini sama dengan WACC sama dengan RA, hanya ini aset ya, Pak? Sorry. Return on weighted average cost of capital. Jadi dia bukan aset ya, sorry. Return on jadi return on kalau dia itu Anda menggunakan dua kapitalnya ada dua, yaitu debt dan equity, maka Anda harus menggunakan weighted average cost of capital. Jadi berapa return on capital, bukan return on aset ya. Beda, return on aset itu ROA, beda lagi. Net income dibagi dengan total aset ya. Betul. Jadi ini adalah return on capital. Karena kita menggunakan kapital karena apa? Karena ada mengkombinasikan antara debt dan equity. Kalau Anda hanya pakai equity, maka cost of equity. Kalau hanya Anda pakai debt, maka cost of debt. Namun cost of debt-nya setara dengan cost of capital karena cost of debt-nya 100%. Anda WACC setara dengan cost of equity kalau Anda hanya menggunakan equity. Paham Pak Yoga? Markus, Pak, yang tanya, Pak. Oh, Markus. Tadi Markus. Oke, paham Pak Markus? Paham, Pak. Pak, sorry, Pak. Sama satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak. Itu angka 1 di rumus yang WACC sama dengan RA dan seterusnya, itu 1 dari mana ya, Pak? Jadi kalau kita bayar pajak, maka return on debt-nya itu dikalikan 1 minus tax. Karena hutang kan? Oh, dianggap 100% ya, makanya 1. 100%, Oh, ya. karena ada tax Ya. mengurangi kepada return on. Jadi return-nya jadi berkurang kan? Iya, iya. Oke? Kebayang? Iya, kebayang, Pak. Alright, cool. Any other questions? Right. Nah, next kita masuk, tadi kita udah bicara dari sisi weighted average cost of capital. Sekarang kita masuk ke dalam capital restructuring. Di dalam capital restructuring, itu sifatnya dynamic. Bisa saja itu debt-nya bertambah, bisa saja equity-nya berkurang, atau debt-nya berkurang, atau equity-nya bertambah. Jadi, di dalam debt to equity ratio, pilihan mix atas debt dan equity menggambarkan firm's target terhadap capital structure-nya dia. Misalkan, debt-nya 2/1, maka berarti ini adalah mix-nya, ya. Bahwasanya debt-nya adalah 2/3 dan equity-nya adalah 1/3. Jadi ini adalah debt to equity ratio menunjukkan target capital structure dari sebuah perusahaan. Dan capital structure ini dia dynamic, bisa saja kemudian, wah udahlah, kita lunasin dah itu utangnya. Jadi kita issue stok, kemudian stok lunasin utang. Bisa juga kan? Sehingga kita bisa saja menjadi debt-nya jadi 0. Ya, atau berkurang debt-nya karena equity-nya bertambah. Karena kita melakukan pelunasan terhadap
debt. Ya. Bond kita udah kita bayarin deh, selesai. Udah. Tapi kita bayarkan dari equity, dari stocks. Jadi perubahan dari debt to equity ratio itu menunjukkan cita-cita terhadap capital structure dari sebuah perusahaan. So we are going to look at how changes in capital structure affect the value of the firm, all else equal. Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, bahwasanya perubahan dari capital structure itu mempengaruhi kepada debt to equity ratios. Capital restructuring involves changing in amount of leverage firm has without changing the firm's asset. Ya, jadi nilai asetnya tetap. Asetnya tetap, tapi debt dan to equity-nya berubah-ubah. Ingat, aset sama dengan liability ditambah equity. Ya. Jadi nilai aset ya tetap. Nilai liability dan equity bisa naik, bisa turun, tapi nilai asetnya akan tetap. Ya. The firm can increase leverage by issuing debt. Ya, kita issuing debt, leverage kita nambah. Ya. Bonds naik, ya. The firm can also decrease leverage by issuing shares. Kita equity-nya kita tambahin. Sahamnya kita issue shares dan kita kemudian retire our outstanding debt. Kita lunasin itu outstanding debt kita, long term debt kita, bonds kita lunasin. Jadi sifatnya dia dynamics. Araso? Kapis? Arasoyo. Oke. Kemudian choosing a capital structure. Tadi kita sudah lihat capital restructuring. Nah, bagaimana kita menentukan capital structure? Oops, sorry. Oke. Jadi choosing a capital structure, jadi kalau kita lihat market value dari sebuah aset sama dengan market value dari equity-nya ditambah market value dari debt-nya. Oke. Nah, market value dari aset sama dengan market value dari equity ditambah market value dari debt. Ya. What is the primary goal of financial manager? Mereka adalah untuk memaksimais stockholders wealth. Jadi cita-citanya apa? Memaksimalkan market value dari aset. We want to choose the capital structure that will maximize stockholders wealth. Firm's value atau market value, disebut juga dengan firm's value, itu ditentukan oleh cash flow from asset yang didiscounted terhadap dia punya weighted average cost of capital. Ya. Firm value is determined by its future cash flow from asset discounted at its weighted average cost of capital. Misalkan ini Anda mau beli, Anda ada uang keluar nih. Anda ada uang keluar, begini ya. Anda ada uang keluar $1.000. Kemudian ada uang masuk, ada cash flow, uang masuk $300, $300 dari proyek Anda. Proyek Anda ini dibiayai oleh debt dan equity. Masing-masing 50%, 50%. Maka, kemarin kita sudah belajar net present value ya. Maka, sudah belajar belum ya? Belumkah? Di chapter 6 itu ya materinya ya sebenarnya ya. Jadi saran saya sudah share juga kepada Anda materi-materi dari chapter 1 sampai chapter 6 ya. Anda
kalau ada waktu, coba Anda buka video pembelajaran yang sebelum-sebelumnya yang di kelas dari Corporate Finance 1 untuk menjadi referensi Anda di Corporate Finance 2 ini, ya. Jadi ketika kita ada debt dan equity, maka ini jadi dia discounted-nya adalah menggunakan WACC. Jadi net cash flow sama dengan 1.000 uang keluar sekarang, ya, minus kan uang keluar, ditambah 300 dibagi dengan WACC. Misalkan WACC-nya itu tadi apa, berapa tadi WACC-nya? 10%. Dibagi 1,1 pangkat 1. Ditambah 300 dibagi 1 plus R pangkat 2. Ditambah 300 dibagi 1 plus R pangkat 3. Jadi nilai yang di sini adalah nilai WACC-nya. Jadi R ini adalah nilai WACC-nya. Ya. Kalau proyek itu di-finance dari debt dan equity, maka Anda harus menggunakan weighted average cost of capital. Kalau hanya pakai equity, maka Anda cukup pakai cost of equity. Kalau hanya debt, maka Anda cukup pakai cost of debt. Tapi kalau Anda pakai dua-duanya, maka Anda harus pakai weighted average cost of capital. Kemudian, we can maximize stockholder wealth by maximizing the value of the firm. Nah, jadi kita bisa maximize value-nya itu dari memaksimalkan value of the firm atau minimize weighted average cost of capital. Jadi, kita harus berpikir bagaimana kita memaksimalkan cash flow. Cash flow-nya harus dibikin naik bagi perusahaan untuk memaksimalkan stockholder wealth. Atau weighted average cost of capital-nya diturunkan agar firm value-nya bisa dimaksimalkan. So far so good? Kapis? Kapis? Wakaru? Minasan? Questions? Kok pada hening ya? Any questions? No questions? Pak Yoga? Pak Markus? Kapis, Pak. Alright, kapis. Pronto. Oh, sorry, pronto. Kalau kapis saya yang jawab jadinya kan. Alright. Baik. Oke, kita sudah tahu apa yang menjadi primary goal adalah untuk meningkatkan cash, untuk memaksimalkan firm value, maka kita harus berpikir untuk memaksimalkan market value, kita harus berpikir untuk meningkatkan cash flow atau menurunkan weighted average cost of capital. Nah, the effect of leverage. Jadi kalau leverage itu adalah kalau kita berhutang ya, kita minjem, itu adalah leverage. How does leverage affect the earning per share dan return on investment dari sebuah perusahaan? Jadi kalau saya ambil contoh, misalkan Anda, perusahaan Anda, dan perusahaan saya. Jadi perusahaan Anda ini, jadi kita kondisinya sekarang ceteris paribus, bareng sama nih. Interest rate 5%, return on investment 10%. Sama. Tapi Anda leverage, pakai utang. Saya unleverage, nggak pakai utang. Awalannya sama nih. Equity kita sama-sama 20.000. Anda minjem 80, saya 0. Maka beginning investment-nya Anda jadinya 100, saya 20. Return on investment-nya 10%. Artinya 10, ini 2. Ending investment-nya ditambah 110, 22. Interest expense, karena Anda unleveraged, tidak ada debt, maka nggak ada 0. Ya. Kemudian kalau karena dia punya leverage, maka ada bayar interest minus 4.000. Ya. Sehingga Anda, dan kemudian Anda juga harus bayar loan repayment 80.000. Sehingga Anda dapat ending
personal equity-nya 26.000, saya 22. Return on equity adalah ending-nya 26 dibagikan dengan investment, return on equity. Maka 26 dibagi 110, Anda dapat return on personal equity adalah 6.000 karena 26 dikurangin dengan 20. Anda dapat untung 6.000. Dan di mana return on equity adalah 6.000 dibagikan dengan 20.000, dapat 30%. Kalau saya selisihnya 22 dikurangin 20, dapat 2.000. 2.000 dibagi 20, cuma 10%. Maka nilai return on equity Anda yang berhutang lebih tinggi daripada saya. Given kalau kondisi ekonominya bagus. Tapi kalau kondisi ekonomi jelek, nah ini juga resiko dari orang yang suka berhutang ya. Jangan berpikir bahwasanya alam itu akan selalu cerah, langit akan selalu biru. Ada masanya terjadi angin ribut, puting beliung, dan badai menerjang. Maka seperti saat ini di Indonesia, return on investment minus. Bukan positif, malah minus. Anda udah bikin tugas kemarin kan? CAPM segala macam ya. Nah, itu return-nya udah banyak yang minus kan? Dan interest rate tetap 5%, tapi return minus. Ketika kondisinya minus, sekarang Anda berhutang nih, sama-sama berhutang nih. Kondisi berat ke depan, Anda ngutang. Dapat investasi 120. Return on investment minus 10%. Ya. Return on investment-nya minus 10. Ini minus 2. Anda dapat 90. 18. Kemudian interest bayar 4. Interest dia bayar tetap, nggak berubah. Kan Anda ngutang. Anda ngutang nggak mungkin biaya installment-nya berkurang. Nggak mungkin, itu udah tetap kan? Bayar tetap. Sehingga ending personal equity-nya adalah 90 dikurang 4 dikurang 80, tinggal 6. Nah, Anda modal 20, sekarang tinggal 6, minus 14.000. Maka return on personal equity adalah minus 70%. Sementara yang dia nggak berutang, 18.000, ya 20 minus 2. Minusnya cuma 10%. Jadi, jangan berpikir di dalam financial leverage Anda berhutang pasti untung. Belum tentu. Jangan berpikir seperti misalkan jangan berpikir bahwasanya semua kondisi akan booming ke depan. Ada kemungkinan bakal resesi, ya. Dan akibatnya ketika kita salah persepsi, terjadi COVID dan terjadi resesi, maka return on equity kita sebesar minus 70%. Jadi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Bahwasanya do not think that the sky will always blue. Araso? Kapish? Araso? Ada pertanyaan? Tanya Pak. Ya. Pak, sorry, di slide sebelumnya ini kan pertanyaannya how does leverage leverage affects Iya. EPS and ROE? Ini equity kan Pak ya, bukan investment ya maksudnya? Ya, sebentar. Kita belum masuk ke sana. Ini Okay. baru sampai introduction-nya dulu ya. Kemudian kita masuk nanti ke ini. Ya. Jadi, apakah pengaruh dari pertanyaan apa ya? How does leverage affect the earning per share dan return on equity of a firm? Jadi ketika kita jadi ketika kita current-nya kita misalkan
Sebenarnya saya sudah kirim filenya ini ya ke Excel Anda ya. Bukan, beda. Oke. Kita lihat bahwasanya effect of financial leverage bagi Anda yang berhutang dan tidak berhutang. Yang current adalah yang dia tidak berhutang, yang propose adalah yang dia berhutang. Misalkan aset kita 5.000. Debt kita yang nggak berhutang 0. Ya. Kalau kemudian dia berhutang 2.500.000, ini 5 juta ya. Ini 2.500.000. Equity-nya yang current 5 juta dan yang berhutang 2 juta. Asetnya dia, aset yang mau dia beli 5 juta. Dia bayar pakai equity saja financingnya. Ada lagi yang aset yang mau dia beli 5 juta. Dia pakai kombinasi, yaitu debt dan equity masing-masing 2.500.000. Di current, debt to equity ratio, debt-nya 0. Semua equity, maka 0. Di propose, 50-50, maka 1. Share price per lembar saham sama, 10 dan 10. Jumlah share outstanding, di sini kan share-nya 500.000, 10 kali 500.000, 5 juta kan? Ini karena dia 2.500.000, maka share outstanding adalah 250.000. Di mana interest rate, karena dia pakai weighted average cost of capital, nilainya adalah 10%. Oke. Sekarang, untuk current capital structure dengan no debt, ada 3 skenario. Ada skenario resesi, expected, dan expansion. Bagus banget. Begitu juga dengan yang di propose. Ada recession, expected, dan ekspansi. Di mana kita yang untuk yang no debt, earning before interest and taxes, kalau dia recession ternyata 300, kecil. Expected-nya dia 650. Kalau dia ekspansi 1 juta US dollar. Oke, dengan no debt maka no interest. Ya, no debt maka no interest, enggak ada utang. No interest kan, cuma bermodal ekuitas. Maka didapatkan net income sama 300, 650 dan 1 juta. Sehingga return on investment, return on equity sama dengan net income dibagi dengan 5 juta. Ya, 300.000 dibagi 5 juta, maka didapatkan 6%. Kalau di expected 650 dibagi dengan 5 juta, dapat 13%. Kalau yang expansion 1 juta dibagi dengan 5 juta, maka dapat 20%. Kemudian earning per share sama dengan berapa earning per share sama dengan berapa jumlah earningnya dibagikan dengan jumlah share outstanding, yaitu 500.000 share ditambah dia punya, kalau dia 100% masuk artinya ini net income dibagi dengan jumlah shares outstanding, maka didapatkan nilai 0,6. Jadi 300.000 dibagikan dengan shares outstanding sama dengan 0,6. Kalau semua dibayarkan berupa dividen. Ya. Begitu juga dengan expected 0,6, 1,3 dan 2.0. Ini dengan kondisi no debt. Kemudian ada propose yang dia capital structure debt-nya sebesar 2.500.000. Oke. Maka ada, ini debt-nya 4 juta. Kenapa 4 juta? No worries. Jadi earning before-nya kan sama awalnya. 300,
650 tambah dan 1 juta. Dan karena kita ada debt 2.500.000, maka ada interest di situ. 250 dan 250, 10% ya. 10% terhadap kalau interest kan terhadap cost of debt-nya. 10%-nya adalah cost of debt, ya. Dapat 250. Di mana net income menjadi 50, 400.000 dan 750.000. Sehingga return on investment-nya yang 50 ini sama dengan net income dibagikan dengan investment-nya. Net income 50 dibagi dengan dia punya investment, yaitu sebentar 5.000, 5 juta ya, 5 juta. Jadi dapatlah dia 2%. 50.000 dibagi 50 net income dibagikan return on equity, return on equity, maka dibagi dengan 2.500.000. Ya. Sama dengan 2%. Begitu juga dengan kondisi expected 16% dan 30%. Kita lihat return on equity-nya, kalau kita melakukan pinjaman untuk masa resesi, maka return on equity mengalami penurunan dari 6% ke 2%. Expected mengalami slightly peningkatan dari 13 ke 16. Tapi kalau dia dalam kondisi booming, dari 20 dia jos naik ke 30%. Jadi terlihat bahwasanya apabila dalam kondisi resesi, net return on equity-nya bagi mereka yang memiliki hutang, maka akan mendapatkan return on equity-nya di bawah dari tanpa hutang. Kemudian earning per share sama dengan 50 net income dibagikan share outstanding 250 sama dengan 0,2 US dollar. Kalau expected 1,6, 400 dibagikan 250. Kalau expansion 3 dibagikan 750 dibagi dengan 250 sama 3 dolar. Maka kita lihat juga kalau kita itu dengan debt leverage, maka earning per share juga mengalami penurunan kalau dalam kondisi resesi. Expected 1,3, 1,6 slightly naik, dan expansion terjadi peningkatan terhadap earning per share. Jadi inilah yang menjelaskan kepada bagaimana efek dari earning per share, bagaimana leverage mempengaruhi kepada earning per share dan return on investment. Apa so good? Any questions? Araso? Arasoyo. Oke, good. Artinya penjelasannya jelas ya. Oke, so di dalam financial leverage, business generally menggunakan leverage untuk mengenhance dia punya profitability. Tetapi too much debt can also kill you. Ya. Too much debt can kill you. Ya. Kenapa? Ya, kita sudah melihat buktinya bahwasanya dalam kondisi resesi itu berpotensi mengakibatkan penurunan earning per share, penurunan return on equity, dan membuat bahkan menjadi minus terhadap kita punya return on equity apabila return on investment-nya negatif. Ya. Jadi ya habis jatuh ketimpa tangga. Ya. Itu kalau kita terlalu banyak atau terlalu berani untuk berhutang.
Kemudian concentrates financial leverage itu juga concentrates a firm business risk on the shareholders because the debt holders receive fixed interest. Jadi kita juga harus berhati-hati karena debt holder itu receive fixed interest payment. Jadi mereka nggak mau tahu, saya dapatnya fix. Misalkan Anda issue debt, issue bonds. Anda menjanjikan kupon 8% fix. Sementara tiba-tiba kondisi resesi, perusahaan nggak ada penjualan minus. Anda tetap harus bayar karena itu adalah business risk. Di mana adalah business risk. Karena para debt holder bear none of the business risk. Mereka nggak menanggung resiko bisnis. Karena Anda sudah memberikan kepada mereka fixed income securities. Yaitu berupa bonds. Ya. Kayak pemerintah mengeluarkan bonds. Jatuh tempo 50 tahun, jatuh tempo 30 tahun. Pemegang bonds nggak peduli. Mau kita resesi, mau ekonomi hancur, jadwal bayar. Karena debt holders terhadap fixed income securities, mereka bear no business risk. Terus yang ketiga, shareholders are exposed to more risk. Shareholder akan terekspos kepada more risk as leverage increase. Ya, di mana return on equity dan earning per share are more sensitive terhadap changes di dalam earnings. Ya. Jadi shareholders, bukan stockholder, shareholder perusahaan are exposed kepada risiko yang lebih besar, terutama dari sisi return on equity dan earning per share. Ya. Diberikan kondisi resesi, expected, dan expansion. Kemudian home-made leverage, penggunaan personal borrowings atau personal lendings by investor to change that amount of financial leverage, yaitu disebut dengan home-made leverage. Jadi ada personal borrowing dan lending, ya, home-made leverage. Alright, so far so good. Questions? No questions? Oke. Okay. Nah, kita lihat bahwasannya terjadi variability, ya, terhadap return on equity. Yang current dari 6 sampai 20, yang proposed 2 sampai 30. Kemudian juga variability dalam earning per share dari 0,6 ke 2,0, proposed-nya dari 0,2 ke 3,0. Leverage amplifies variation. Hutang menambah variasi terhadap earning per share dan return on equity. The variability in both return on equity dan earning per share akan meningkat ketika financial leverage atau hutang juga meningkat. Jadi semakin berpengaruh tuh kepada return on equity dan earning per share given kondisi recession, expected, atau expansion. Oke. Nah, ini coretan saya belum saya hilangin nih. Degree of financial leverage. Jadi ada percentage, perubahan percentage di dalam degree of financial leverage. Jadi financial leverage itu, ya, dia dipengaruhi dari percentage dari change. Jadi kalau ada pertanyaan, what does degree of financial leverage measures? Jadi degree of financial leverage itu mengukur kepada
how much return on equity dan earning per share yang merespon terhadap changes di dalam earning before interest and taxes. Di mana kalau kita lihat misalkan changes di earning before interest and taxes dari misalkan untuk EPS-nya dari yang sebelumnya earning per share-nya 3 dikurangin 2 dibagi 2 yang current, maka yang current dia 1. Yang propose dia 4,4 dikurangi 2,4 terhadap yang ini yang terhadap ini given terhadap kondisi ini yang kondisi expansion ya. Ini yang kondisi expected. Atau ini yang booming ya. Booming dan yang expected. Jadi kalau yang dia current 1.0. Kalau yang dia propose, kalau yang terhadap kondisi expected lebih tinggi 1,67. Ya. Nah, 1,67. Maka percentage change di earning before interest and taxes ternyata dia naik 50%, EPS-nya dia naik 83%. Percentage changes di EPS adalah 0,5 oke 0,5 50% dikalikan dengan 1,67. Oke, 83,33%. Maksudnya adalah jadi degree of financial leverage adalah perbandingan antara percentage changes di dalam earning per share dibagi dengan percentage changes di dalam earnings before interest and taxes. Jadi kadang-kadang earning before interest and taxes-nya dia naik 50%. Namun misalkan dia naik 50% kan. Jadi EPS naik 83,3%. Earning before interest taxes naik 50%. Maka degree of financial leverage sama dengan 1,67. Ya. Ini menunjukkan bagaimana return on equity dan earning per share merespons terhadap perubahan di dalam earning before interest and taxes. DFL mengukur bahwasanya hasil DFL ini menunjukkan bahwasanya penurunan dari EPS atau peningkatan sebesar 1,67 EPS adalah 1,67 kali terhadap perubahan dari earning before interest and taxes. Jadi DFL mengukur seberapa besar EPS bertambah atau berkurang terhadap nilai earning before interest, terhadap perubahan persentase perubahan dari earning before interest and taxes. Jadi itu yang diukur oleh degree of financial leverage. Questions? Araso? Hening. Pada pusing? Udah mulai pusing atau bagaimana ya? Araso? Bu Trihani? Dari penjelasan cukup mengerti sih, Pak. Alright, cool. Oke. Nah, berikut adalah break even earning before interest and taxes. Oke. Jadi kita kadang-kadang perlu untuk menemukan finding berapakah earning before interest and taxes di mana nilai EPS-nya itu dia sama under both the current and proposed capital structures. Jadi kalau ibaratnya di sini adalah X dan Y, ini adalah yang
apa ya? Ini adalah earning before interest and taxes. Satu lagi adalah EPS. Jadi ini adalah nilai EBIT, ini nilai EPS. Nah, ini adalah garis yang current, ini adalah garis yang propose. Ini current ya. Ini current, ini propose. Jadi yang propose itu terbentuklah line EPS yang propose dan current terbentuklah line. Maka ketika ada titik ini terjadi titik temu di sini, ini adalah titik break even dari earning before interest and taxes, ya. Jadi bagaimana kita menemukan break even-nya? Di mana nilai EBIT dan EPS-nya sama under current dan both proposed capital structures. If we expect EBIT to be greater than break-even point, then the leverage may be beneficial to our stockholders. Kalau kita expect EBIT to be less than the break-even point, then the leverage is detrimental, not giving beneficial kepada stockholders. Contoh. Jadi EPS current sama dengan EPS propose. EPS current sama dengan EPS propose. Ya. Maka kita ambil contoh EBIT. Di sini contohnya kurang menarik nih. Enggak apa-apa. Soalnya nggak diberikan, saya langsung jawaban aja nih. Jadi EBIT, sama. Ini mengacu kepada data yang tadi ya. Data yang ini. Ini kan betul nggak datanya? 500.000 dan 250. Oke. Oh ini. Betul. EBIT 500.000. Beda. Datanya yang mana yang dipakai ya? Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu aja. Jadi di dalam yang di current, kita lihat nilai kayaknya ada contohnya soalnya sini deh. Sebentar. Nah, ini ada contoh. Jadi contoh. Saya kalau nggak ada soal ngomong aja nggak enak. Keiso Electric itu dia ingin debate antara mereka akan menggunakan leverage atau unleveraged capital structure. Mau pakai leverage atau unleveraged? Leverage berhutang, unleveraged dia tidak berhutang. Kemudian di all equity capital structure will consist, dia punya stock shares-nya dia sebanyak 40.000 lembar saham. The debt and equity option will consist of debt dan equity will consist dari 25.000 lembar saham of stocks plus 280.000 of debt dengan interest rate 7%. Berapakah break even level of earnings before interest and taxes between these two options? Jadi kita ada EPS itu rumusnya apa? EPS sama dengan EPS propose. EPS adalah
earning before interest and taxes dibagikan dengan jumlah shares. EPS proposed dibagikan dengan jumlah shares. Jadi yang current adalah EBIT dibagikan dengan 40.000 lembar saham sama dengan, kalau dia propose, maka ini dia EBIT dikurangi punya utang 280.000 dikalikan dengan dia punya interest rate. Jadi earningnya harus dikurangi lagi kepada dia punya installment sebesar interest rate sebesar 7% per tahun. 280.000 dikurangin 7% per tahun dibagikan dengan jumlah lembar sahamnya cuma 25.000. Karena dia menggunakan debt dan equity. Maka earning per share didapatkan earning before interest and taxes di sini adalah titiknya adalah 52,267. Jadi dia di titik EBIT-nya adalah 52,267 sebagai titiknya. Ya. Ini disebut dengan break even level of earnings untuk hal tersebut. Sama juga seperti di sini. Jadi EPS itu adalah EBIT dibagikan dengan jumlah saham. Ya, ketika dia hanya berdasarkan equity 500.000. Ketika dia bagi dua, equity-nya 250 dan debt-nya 250. Maka EBIT sama dengan 500.000. Ya, 500 dibagi 500 sama dengan 1. 500 dikurangi 250 sama dengan 250 dibagi 250 sama dengan 1. Maka titik break even point-nya ada di sini. Ya. Ini saya perbesar dulu deh. Pen. Nah, titiknya ada di 500. Ya. Oke. Dengan EPS sama dengan 1. Ya. EBIT-nya 500, EPS-nya 1. Disinilah titik break even earning before interest and taxes. Any questions? Araso? Kapis? Ini tadi ditanyakan di pretest ya. Soal nomor berapa? Tapi bukan ini soalnya ya. Saya bikin soalnya mirip-mirip. Araso? Putri? Gadis? Questions? Alright. Kalau ada, Pak. Oke, saya teruskan dulu. Baik. Oke. Nah. Oke. Kemudian ini adalah ya mirip-mirip tadi. Kalau investornya ada given the condition of recession, expected, dan expansion. Kalau dia pinjamnya dia 500, kemudian dia gunakan 500 itu untuk membeli 100 share of stocks dengan interestnya 10%. Kalau dia borrow debt, dan use debt itu untuk membeli saham dengan interest debt-nya 10%. Ya. Kalau resesi, ini datanya kurang lengkap nih. Bahwasanya dia 100 lembar saham. Oke. Datanya nggak diterangkan di sini. 0,6-nya dari mana ini? 1,3-nya nggak diterangkan. Oke, kita abaikan dulu. Karena ini dari bukunya dia nggak jelaskan angkanya dari mana. Takutnya nanti Anda malah bingung sendiri. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam capital structure theory. Jadi untuk financial leverage sudah oke ya.
Tadi kita sudah masuk ke financial leverage, kita sudah lewati. Sekarang kita masuk ke dalam capital structure theory. Oke. Di dalam capital structure theory itu ada yang disebut dengan Modigliani and Miller theory of capital structure. Modigliani and Miller, theory of capital structure. Di mana Modigliani dan Miller membuat proportion. Yang pertama adalah terkait dengan firm value, ada yang disebut dengan firm value yang dia bahas. Yang kedua adalah weighted average cost of capital. Di mana the value of the firm itu determined by the cash flow to the firm and the risk of the asset. Dan perubahan kepada firm value merubah resiko dari cash flow dan merubah kepada cash flow. Ada beberapa asumsi yang dia gunakan di dalam teorinya ini, di mana untuk dia ada 3 case. Ada case 1, case 2, dan case 3. Asumsinya untuk case yang pertama adalah tanpa ada tax, no corporate atau personal tax, dan tanpa ada bankruptcy cost, no bankruptcy cost. Asumsi kedua, under the cases ini adalah ada corporate tax, tapi tidak ada personal tax, dan still tidak ada bankruptcy cost. Case ketiga, asumsinya adalah corporate tax ada, no personal tax, tapi ada bankruptcy cost. Jadi ada 3 case under di teori ini, ya. Dan ada 2 proposisi, tax dan non-tax. Jadi di dalam Modigliani-Miller ini secara umum diterangkan seperti ini, bahwasanya value dari sebuah perusahaan, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana teorinya dia terhadap value dari sebuah perusahaan dan cost of capitalnya untuk proposition dengan dan tanpa pajak. Jadi ada 2 proposition, yaitu proposition 1 dan proposition 2. Dengan pajak dan without pajak, tanpa pajak, dan dengan pajak. Apabila dia dengan without pajak, maka value dari tanpa pajak, ya, value dari leverage firm sama dengan value dari unleveraged firm. Ya. Value dari leverage sama dengan value yang unleveraged. Karena dia tanpa pajak. Di mana di proposition keduanya dia menjelaskan return dari equity sama dengan return yang dia tanpa debt ditambah return tanpa debt dikurangin return dengan debt dibagi dengan debt per equity. Ya. Jadi di mana dengan kondisi no tax ini didapatkan cost of capital untuk yang no tax adalah return dari weighted average cost of capital sama dengan weight dari debt dikalikan return dari debt ditambah weight dari equity dikalikan return dari equity. Ini dengan tanpa pajak. Jadi ini adalah rumusnya tanpa pajak. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas juga di awal tadi. Ini saya eraser.
Oke. 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 Ya. Kemudian yang dengan pajak, value dari leverage firm sama dengan value unleveraged firm ditambah tax dikalikan dengan debt. Ya. Berapa nilai tax dikalikan dengan nilai debt. Ya. Berapa pajaknya dikalikan dia punya utang. Dengan return on equity sama dengan return dari dia tanpa utang ditambah return tanpa utang dikurangin return dengan debt dikali 1 minus pajak, T-nya ini nilai pajak, dikalikan debt to equity. Di mana cost of capitalnya menjadi dapat return on weighted average cost of capital sama dengan weight of debt dikalikan return on debt dikalikan 1 minus T. Jadi yang dikalikan pajak itu adalah yang dari sisi debt ya. Ditambah weighted average, ditambah weighted dari equity dikalikan dengan return on equity. Jadi ini adalah rumusnya yang dengan pajak. With the corporate tax, value increases as we take on debt. Ya, dengan kita mengignore kepada financial distress dan bankruptcy. Yang tadi yang digunakan di asumsi. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi kita gunakan bahwasanya value of leverage sama dengan value unleveraged dan return on weighted average cost of capital di sini tanpa ada unsur tax. Sementara dengan tax bahwasanya value leverage sama dengan unleveraged ditambah tax dikalikan dengan debt dan return on WACC adalah dikalikan dengan tax untuk debt-nya. Jadi serelevan dengan yang tadi kita bahas, apabila Anda ingin menghitung berapakah net present value, net cash flow dari investasi yang akan Anda tanam, kalau Anda menggunakan debt to equity dan debt dan equity, maka Anda menggunakan WACC yang mana bisa dua pilihan. Apakah Anda without tax ataukah Anda dengan tax. Kalau Anda terkena tax, maka WACC-nya menggunakan debt-nya dikali 1 minus dari tax. Ya. Misalkan tax-nya berapa? 0,4. 1 dikurangin 0,4 begitu. Dikalikan weight dari debt dikalikan return dari debt ditambah weight dari equity dikalikan return dari equity untuk mendapatkan nilai weighted average cost of capital. Ini yang menjadi konsep berpikir dari Modigliani dan Miller. Any questions? Mimai desu ka? Mimai wa meaning pusing kah? Sukoshi mimai sedikit pusing atau zen mimai desu. Mimai desu. Jadi betul-betul sangat pusing. Atau kantan desu. Artinya mudah sekali. Pak Markus. Do desu ka? Sukoshi? Pusing, Pak. Sukoshi mimai. Sukoshi mimai. Ya. Putri Hani? Kantan desu? Kalau dari penjelasan rumusnya ngerti, tapi kalau masuk ke soal belum tahu sih, Pak. Nah, iya oke. Jadi dari rumus paham ya, kantan ya, sederhana kan? Cukup depan, Pak. Tax dan non-tax. Ya kan? Yang satu WACC-nya tanpa tax, kalau yang satu lagi WACC-nya dengan tax khusus untuk debt. Sederhana kan? Oke. Kita teruskan dulu. Jadi Bu Triani minta bagaimana penerapannya ke dalam soal, begitu ya? Langsung ya. Oke. Jadi ini sedikit menjelaskan tadi ya, bahwasanya di dalam proposition 1, the value of the firm is not affected by changes. The value of the firm is not affected by changes in capital structure.
the value of the firm. Tidak terpengaruh. Ya. Kenapa? Misalkan, satu, ini debt, ini equity. Sekarang ini equity, ini debt. Ya. Komposisi debt dan equity ini, baik equity-nya gede maupun kecil, debt-nya kecil ataupun gede, maka value of the firm dia tidak terpengaruh, ya, berdasarkan proposisi ini, ya, di mana the value of the firm is not affected by changes in capital structure, baik debt dan equity-nya. Mau debt-nya 40%, ini 60, atau ini 60, ini 40. The value of the firm still remain the same. Itu proposisi yang pertama. The cash flow of the firm, as long as the cash flow of the firm do not change. Therefore, value do not change. Kalau cash flow-nya nggak berubah, ya value-nya nggak berubah. Tetap cash flow-nya 100, mau dia berubah, cash flow-nya 100, tetap aja value of the change dia tidak berubah. Proposition pertama. Proposition kedua, WACC is not affected by capital structure. Kalau WACC-nya itu 15%, baik debt-nya itu 40, equity 60, dan debt-nya 60, equity 40, WACC-nya ya dia tetap. WACC will remain the same, no matter of change in debt or equity. Dia akan tetap. Ya, itu proposition 2. Oke. Ya. Misalkan, yang equity-nya 0,5. Ya. Ini equity. Yang debt-nya 0,5. Ini debt. Ini yang non-tax ya. Mau dia 0,4 ditambah 0,6. Nilai WACC-nya dia akan tetap. Itu proposition 2. Karena nanti dia akan menyetarakan. Nah, ini persamaan accounting standar berarti Pak ya? Aset sama dengan liabilities atau utang plus equity, betul ya Pak? Bukan, kita bicara ini WACC. WACC itu Iya, maksudnya tapi kalau di ininya pendekatannya kalau disederhanakan Pak, cara ininya, cara menganalogikannya dengan dengan apa namanya, dimasukkan ke dalam akuntansi atau pembukuan, jadi kurang lebih sama ya Pak, atau berbeda Pak? Kalau masuk ke dalam pembukuan. Iya, jadi ini jadi aset ini kan WACC kan weighted asset toh Pak, gitu. Jadi bukan, aset sama WACC adalah weighted average, bukan aset. Oh, sorry, weighted average ya. Bukan Cost aset. Cost of capital ya. Iya, cost of capital, bukan aset. Ya. Weighted average cost of capital. Oh iya. Oke, Pak. Weighted average rata-rata cost of capital. Jadi kalau di pembukuan, bukan pembukuan ini. Jadi kalau Anda menggunakan WACC kalau Anda menggunakan debt dan equity. Itu pertama, paham? Kalau Anda menggunakan equity saja, cost of equity. Kalau Anda menggunakan debt saja, cost of debt. Tapi kalau Anda menggunakan dua-duanya, cost of weighted average cost of capital. Gunanya untuk apa? Untuk discounting kepada mempresent value-kan kepada cash flow. Cash flow from asset. Ya, cash flow from asset. Jadi ada net income di situ kan? Nah, net income itu bukan net income. Cash flow from operation. Cash flow from financing. Cash flow from investing. Jadi ada net cash flow. Kalau Anda menggunakan debt dan equity, maka Anda menggunakan WACC untuk faktor discounting kepada cash flow tersebut. Sampai sejauh itu paham Pak Markus? Iya, ngerti Pak. Oke, good. Oke. Jadi itu yang nanti implementasinya nanti ya. Seperti itu. Itu nanti kita akan bahas nanti di dalam poin di chapter-chapter selanjutnya. Kita akan menggunakan WACC. Karena itu kita bahas di sini. Nah, jadi ini Q1 tadi saya terangkan. Jadi WACC tanpa pajak ya. Tanpa pajak. Bahwasanya dia
berapa nilai equity-nya dibagi volume semuanya dikali return on equity ditambah debt-nya dikali bagi volume semuanya dikalikan dengan return on debt. Ini yang tadi, yang tanpa without tax. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat return on di sini ada return on debt, ini ada return on equity, ini adalah WACC, ya, di mana nilai value-nya adalah debt ditambah dengan equity. Jadi yang tadi sudah ada gambarnya di sini ya, ini ya, nih, untuk mendapatkan nilai WACC sama dengan tanpa pajak untuk weight dari debt dikalikan return dari debt ditambah weight dari equity dikalikan return dari equity. Oke. Kalau ini agak turun sedikit garisnya karena ada tax, pengurangan tax di sini. Ya. Jadi yang debt-nya dikalikan terhadap tax. Jadi kalau Anda nanti Anda ada kasus di kantor untuk menghitung berapakah nilai valuasi kepada sebuah perusahaan ketika Anda melakukan merger dan akuisisi, apakah Anda mau menggunakan model Ligooni-Miller menggunakan tax atau tanpa tax atau dengan tax? Nah, kalau dengan tax maka Anda WACC-nya harus tambahkan tax-nya. Due to tax untuk weighted yang debt-nya dan return debt-nya. Dikalikan dengan 1 minus corporate tax. Oke. Contohnya, bentar. Contohnya yang ada soal ya. Tadi mintanya pakai soal ya. Oke. Contoh. Bright Morning Foods memiliki expected earning before interest and taxes sebesar 48.600. Dan unleveraged-nya tanpa utang. Cost of capital artinya dia unleveraged ya, tanpa utang. Jadi equity ini dia. Adalah 13,2% cost equity-nya dia. Dan debt. Ini debt. Ini yang leverage-nya ya. And debt with both book and face value sebesar 25.000. The debt has 8.5% coupon. Jadi dia pembayaran kupon bonds-nya dia tiap tahun 8,5%. The tax rate 34%. What is the value of the firm? Nah, jadi ingat bahwasanya kalau dia dengan tax, maka rumusnya value dari leverage company sama dengan value unleveraged ditambah tax dikalikan dengan debt. Ingat tadi ya, ini kita bahas di sini. Kita ingat dulu rumusnya, model Ligooni-Miller-nya. Nah ini. Value dari leverage firm sama dengan value dari unleveraged ditambah tax dikalikan dengan debt. Oke, kita kembali lagi. Ini di soal tadi ada juga ini, kalau nggak salah. Maka pertanyaannya adalah, what is the value of the firm? Nah, VU, value yang unleveraged, sama dengan EBIT dikalikan 1 minus tax dibagikan dengan 0,132. Jadi 48 itu adalah EBIT-nya, VU sama dengan EBIT dikalikan 1 minus tax dibagikan dengan return on unleveraged.
sama dengan 243.000. Didapatkan nilai VU, maka baru kita hitung leverage-nya, yaitu 243 ditambah 0,34 dikalikan dengan dia punya debt sebesar 25.000 sama dengan 251.500. Ini yang menjadi value of leverage firm. Ya. Jadi ini kita tentukan dulu berapakah value yang unlevered dan kemudian baru kita hitung yang value yang leverage. Contoh kedua. Ada yang home supply. Nah, ini mirip-mirip soal tadi juga nih di pretest. Memiliki debt to equity ratio sebesar 0,8. The cost of equity adalah 14,5% dan after tax cost adalah 4,9%. Pertanyaannya, what will the firm cost of equity be if debt equity ratio is revised to 0.75? Ingat, rumus WACC adalah weighted of debt dikalikan return of debt ditambah weighted of equity dikalikan return of equity. Nah, weighted of debt sama dengan nilai debt dibagikan dengan volume dikalikan return of debt ditambah equity adalah equity dibagikan volume value dikalikan return of equity. Ya. Kemudian debt to equity ratio adalah 0,8. Debt to equity sama dengan 0,8. Sama dengan 8/10. 8/10. Jadi dia itu 18. Dan kalau dia dibagi 10 ini 0,8. Di sini 1. Ya. Artinya kalau debt-nya itu adalah 0,8 berarti 0,8 dibagi 1,8 dikalikan return on debt 0,049 ya, after tax cost of debt 0,049 ditambah dia punya equity-nya sebesar 1,0 dibagikan 1,8 dikalikan return on equity. Return on equity-nya berapa? Cost of equity adalah 14,5, 0,145. Jadi nilai WACC adalah 0,102 ini. Nah, kemudian udah dapat nih WACC. Ternyata the firm cost of equity ternyata debt equity ratio-nya revise ke 0,75. Waduh. 0,75. Maka 0,1233 sama dengan kalau dia 0,75 berarti 0,75 di sini 1. Ini debt to equity. Sama dengan debt-nya 0,75/1,75. Nah, dikalikan dengan debt-nya. Terus yang equity 1,175 dikalikan return on equity. Maka dapat dikalikan RE. Maka ditanyanya adalah berapakah firm's cost of equity? Cost of equity adalah return on equity ya. Sama dengan tinggal dimasukkan 1, sekian dibagi bla bla bla. Dapat return on equity yaitu 14,23%. Kapis? Araso? Questions? Pak, Yes. maaf, yang 0,8 itu kan kita dapatnya dari debt to equity. Tapi yang 1,8-nya dapat dari mana ya, Pak? Ditambahin aja. Kan 0,8 dibagi 1. Nih. Oh, karena debt to equity berarti 0,8 banding 0,8 banding 1. Oh, oke. Jadi kalau dia debt 0,8 dibagi 1,8 kan? Yang equity 1 dibagi 1,0 dibagi 1,8 kan? Tinggal dikalikan aja debt to return on debt dan return on equity. Kebayang nih?
Iya, Pak. Masih agak ragu sih, Pak. Oh, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Oke, itu konsepnya. Any questions? Yang lain? Araso? Ya. Oke, materi kita itu apa lagi ya? Ini contohnya juga ada lagi nih. Oke. Contoh keempat. Di SLG Corporation, use no debt, nggak punya utang. The weighted average cost of capital adalah 12%, PACC. The current market value of the equity adalah 31 juta US dollar. Current market value of equity adalah, karena dia no debt, maka ini adalah value unlevered. Dan the corporate tax rate adalah 34%. What is earning before interest and taxes? Nah, what is EBIT? Jadi value sama dengan 31. Itu sama dengan EBIT dikalikan 1 minus T. Jadi value sama dengan EBIT dikalikan 1 minus T dibagikan dengan 0, cost of capital, return on equity. Karena dia nggak punya utang kan. Maka value sama dengan 31 sama dengan EBIT dikalikan 1 minus 0,34 dibagikan 0,12. Maka didapatkan nilai EBIT sama dengan 5.636. 5.636.364. Arasto? Capish? Pronto. Oke, good. Baik. Ya, kurang lebih soal-soal terus ke belakang ya. Nah, inilah materi kita di hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai Modigliani-Miller. Ya, Modigliani-Miller. Dengan menggunakan without text ataupun dengan teks on top of proposition 1 dan proposition 2 dan cost of capital jika dia tanpa teks dan cost of capital jika dia menggunakan teks. Kemudian kita tadi juga belajar mengenai bagaimana kita membuat break even, degree of financial leverage, effect of financial leverage, dan bagaimana kita choosing kepada capital structure. Any questions? Questions? Oke, sudah siap untuk post test ya? Oke, the way is out there already. So it is all your calls untuk post test hari ini. Baik, demikian kita lanjutkan ke post test. Saya close the record. Oke, stop recording.